warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nadifa Agustiningsi beserta rekan saya Rena Rusdiana, Intan, dan Alvin akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Use of Barley for the Purification of Aquaculture Wastewater in a Hydroponic System atau penggunaan barley untuk pemurnian air limbah aquaculture dalam sistem hidroponik. Jurnal ini dirancang oleh A.M. Snow dan A.E. Gali dan dipublikasikan pada tahun 2008. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 telah meresum dan mentranslitkan jurnalnya dan kami ubah dalam bentuk PPT dengan tujuan agar teman-teman lebih memahami apa sih isi dari jurnal ini. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Di sini menjelaskan apa sih hidroponik itu. Hidroponik itu sendiri adalah metode penanaman tanaman dengan menggunakan media air. Apabila pada umumnya kita menggunakan media seperti pasir, kerikil, atau tanah, nah pada hidroponik ini media yang digunakan adalah air yang kaya akan nutrisi. Pada jurnal yang akan kita presentasikan ini, di sini adalah penggabungan atau integrasi antara metode hidroponik dengan sistem aquaculture guna untuk menghasilkan suatu produk sampingan yang berharga untuk memulihkan nutrisi dan meningkatkan kualitas air. Metode hidroponik ini terintegrasi dengan fasilitas aquaculture yang bersifat intensif yang bersirkulasi ulang karena pertukaran air yang rendah dan tingkat pemberian makanan yang tinggi, dan terkait dengan sistem ini menyebabkan nutrisi dapat terlarut dalam air limbah. Dan dalam sistem yang terpadu ini, limbah yang kaya akan dengan nutrisi dari fasilitas aquaculture akan memberikan kelembapan dan nutrisi untuk produksi tanaman. Jurnal juga telah tersaji beberapa gambar. Pada gambar 1 itu ada komponen-komponen dari hidroponik yang akan digunakan pada jurnal ini, yang terdiri dari palung pertumbuhan dan aerasi, penerangan, pendinginan, irigasi, serta pengumpulan supernatan dan unit kontrol. Pada gambar nomor 2 telah tersaji bagaimana bentuk dari media pertumbuhan beserta ukuran-ukurannya, dan pada gambar 2 ini ada sebuah gambar bingkai yang terbuat dari besi sudut dengan lebar 244 cm dengan kedalaman 41 cm dan tinggi 283 cm. Pada bagian belakang dan atas itu ada kayu lapis setebal 0,6 cm, dan pada bingkai terdiri dari 3 rak atau dengan jarak 76 cm, dan pada setiap rak dibagi secara vertikal menjadi 2 oleh sel pembagi yang terbuat dari lembaran kayu. Lembaran kayu lapis itu memiliki ketebalan 1,2 cm, dan pada bingkai itu juga mendukung palung pertumbuhan dan semua sistem. Beberapa unit pendukung sistem hidroponik dan yang diintegrasikan dengan aquaculture ini yaitu ada unit pertumbuhan tanaman yang terdiri dari 6 baki dan 6 trays sebagai media tanam, dan pada baki ini diposisikan sedemikian rupa sehingga akar tanaman dapat bersentuhan langsung dengan limbah cair. Yang kedua ada unit aerasi yang dipasang di setiap kompartemen untuk memberikan oksigen ke akar tanaman yang tumbuh. Jadi akar tanaman yang tumbuh itu juga memerlukan oksigen dan nutrisi dari limbah cair yang disentuhkan langsung dengan akar tanaman. Selanjutnya ada unit pencahayaan yang dirancang untuk menyediakan pencahayaan sekitar 360 hektolux iluminasi per bak, dan ada unit pendingin yang dirancang secara terus-menerus untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh lampu dan untuk menghindari pemanasan air. Adapun unit aplikasi limbah yang terdiri dari
tangki penyimpanan air limbah untuk menyimpan air limbah. Yang kedua ada pompa untuk mentransfer air limbah. Selanjutnya ada 6 katup yang digunakan untuk mengontrol jumlah dari air limbah yang masuk. Dan yang terakhir ada sistem irigasi untuk menerapkan air limbah ke nampan penyangga tanaman di palung pertumbuhan. Oke, selanjutnya ialah metode. Dalam metode yang akan dibahas adalah mengenai tentang bagaimana atau proses-proses perlakuan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan pada jurnal ini. Yang pertama yang akan dibahas adalah bahan eksperimental. Biji jelai dibeli dari Walker's Livestock, Dartmouth, Nova Scotia. Terus air limbah yang digunakan itu diperoleh dari fasilitas aquaculture yang intensif dan bersirkulasi ulang, yang diisi dengan card arctic. Jadi air limbah itu diperoleh dari kolam ikan yang berisi dengan card arctic atau ikan itu loh, Salvelinus alpinus, bisa di Google. Terus yang kedua adalah sterilisasi benih. Nah, percobaan-perkecambahan itu dilakukan untuk menentukan efek sterilisasi permukaan pada perkecambahan biji jelai. Terus sterilisasi permukaan dilakukan dengan merendam 100 biji dalam etanol atau pemutih masing-masing selama 1 dan 20 menit. Jadi kalau dalam etanol selama 1 menit, dalam pemutih selama 20 menit, kemudian dibilas dengan air yang steril. Nah, sterilisasi itu dilakukan untuk membatasi masalah yang terkait dengan infeksi jamur yang akan diamati dalam penelitian sebelumnya. Jadi kita sterilisasi dulu itu biar tidak ada kontaminasi dengan jamur atau bakteri. Setelah itu pertumbuhan tanaman. Nah, pada pertumbuhan tanaman itu diperlukan sekitar 250 gram benih untuk benar-benar menutupi permukaan satu bagi. Oleh karena itu, pada penelitian ini itu terdapat 3 jumlah benih yang berbeda yang akan diuji, yakni 200, 250, dan 300 gram. Untuk apa? Untuk menentukan pengaruh kepadatan benih terhadap pertumbuhan tanaman dan serapan hara. Oke, jadi di sini itu menggunakan 3 itu tadi. Selain kita yang perbedaan itu sterilisasi, juga ada perbedaan perlakuan itu dari berat benih atau banyaknya biji yang akan diuji. Ada 200, 250, sama 300 gram untuk menentukan pengaruh kepada benih terhadap pertumbuhan dan serapan hara. Oke, lanjut. Nah, sekarang ialah tentang skema kerja proses pertumbuhan tanaman. Yang pertama, pada hari pertama, nampan pendukung instalasi diberi label dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Selain itu, jumlah benih yang diperlukan juga ditimbang. Terus, setiap kelompok benih itu permukaannya disterilkan dengan merendam benih dalam 10% pemutih selama 20 menit. Kemudian membilasnya dengan air suling, deionisasi. Terus setelah disterilisasi, kemudian benih ditempatkan pada nampan trace pertumbuhan. Nampan trace pertumbuhan itu sebagai medianya. Terus tiap trace diisi dengan air ledeng sampai mengenai benih tapi tidak sampai tenggelam. Jadi pokoknya mengenai benih gitu aja, nggak sampai tenggelam. Terus selanjutnya, selama periode perkecambahan atau hari ke-2 sampai ke-7, perkecambahan biji dan tinggi bibit itu diamati dan dicatat setiap hari. Terus juga dicek apakah airnya masih tersedia. Kalau misal kok airnya tidak tersedia atau airnya menguap, ya wes dikasih air lagi sampai bijinya terendam, tapi tidak sampai tenggelam. Nah, setelah 2 sampai 7 hari, kemudian kita masuk ke periode pertumbuhan atau pada hari ke-8 sampai hari ke-21. Nah, pada periode ini juga sama seperti periode perkecambahan. Jadi, perkecambahan biji dan tinggi itu harus diamati dan dicatat setiap hari. Adakah perbedaannya? Terus apakah bertambah panjang atau bagaimana juga dicatat. Selain itu juga mencatat kayak masalah, misal pada biji ini ada beberapa yang tidak tumbuh kayak gitu juga. Terus selanjutnya,
Percobaan itu dihentikan pada hari ke-21 atau ke-3 minggu. Terus setiap bagi dikeluarkan dari kompartemennya dan dibiarkan mengering pada suhu kamar. Terus biomasa setiap bagi juga diukur dan diangkat. Nah, setelah ini itu tanaman kan sudah mulai ada akarnya, terus juga ada yang tumbuh gitu. Oke, nah itu dihentikan pada ke-21, itu skema proses pertumbuhan dari tanaman. Terus selanjutnya adalah tentang analisis. Nah, semua sampel limbah itu dianalisis untuk parameter berikut. Jadi ada beberapa parameter yang akan digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian kali ini. Bukan hanya hasil dari pertumbuhan tanaman, tapi semuanya setelah dilakukan tanaman itu terus diletakkan di hidroponik dan lain-lain. Nah, ada beberapa parameter. Yang pertama adalah total padatan, terus total COD, chemical oxygen demand, terus setelah itu amonium nitrogennya berapa, terus nitrit nitrogennya berapa, fosfat fosfornya berapa juga, terus pH juga berapa gitu. Nah, semua itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau metode standar sesuai dengan pemeriksaan air dan air limbah. Jadi sudah ada berapa sih yang cocok untuk ini, berapa sih yang cocok untuk ini, yang kayak nilai umumnya itu berapa gitu, terus yang diperoleh di jurnal itu berapa. Nah, itu dibandingkan apakah sesuai atau apakah mumpuni, lain-lain seperti itu. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tanaman berlai atau tanaman jelai memiliki kemampuan untuk menghilangkan nutrisi dari air limbah aquaculture. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu dilakukan sterilisasi benih, di mana efek sterilisasi benih menggunakan etanol dan pemutih serta kepadatan benih terhadap perkejaman dan pertumbuhan tanaman menurut peneliti adalah untuk meningkatkan konsentrasi etanol atau konsentrasi pemutih serta mengurangi presentasi pekerjambahan. Biji jelai pertama kali berkecambah dalam air dalam sistem hidroponik. Bibit kemudian menerima air limbah dari sistem aquaculture yang diisi dengan cat arktik. Selama percobaan, tanaman tumbuh dengan cepat dan cukup seragam dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan mineral atau penyakit. Setelah mencapai periode perkecambahan sekitar hari ke-2 sampai ke-7, perkecambahan biji dan tinggi bibit diamati dan dicatat setiap hari. Kemudian ditambahkan air keran di setiap kompartemen sebagaimana diperlukan untuk mengkompensasi kerugian akibat penguapan. Sampel limbah dikumpulkan dari masing-masing kompartemen pada hari ke-8 sebelum penambahan air limbah dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius dalam botol berlabel sampai diperlukan untuk analisis kimia. Kualitas limbah. Selama pengecambahan, biji dengan cepat menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Pembekakan yang diakibatkan oleh masuknya air secara cepat menyebabkan pecahnya lapisan benih dan kebocoran zat internal dari benih. Kebocoran yang cepat dari konstituen seluler dan vakuolar ini disebut sebagai eksudasi benih, di mana eksudat biji umumnya terdiri dari karbohidrat, asam amino, asam organik, ion anorganik, dan senyawa aneka lainnya yang semuanya mengubah kualitas media pertumbuhan di sekitarnya. Dalam penelitian ini, keberadaan eksudat benih dalam air limbah selama periode perkecambahan dievaluasi menggunakan parameter berikut, yaitu total padatan, permintaan oksigen kimiawi, analisis nitrogen dan fosfor, sehingga menunjukkan konsentrasi influent dan effluent, total padatan, permintaan oksigen kimiawi, amonium nitrogen, nitrit, nitrat, dan fosfat fosfor. Pada hari ke-8 dan 21 percobaan dan efisien penghilangan untuk setiap parameter kualitas air. Berdasarkan hasil penelitian ini telah dibuktikan bahwa tanaman jelai yang ditanam secara hidroponik mampu secara signifikan mengurangi beban polusi air limbah aquaculture, pengurangan permintaan oksigen kimiawi, total padatan, amonium nitrogen, nitrit, nitrat, dan fosfat fosfor.
yang berkisar antara 52,7 hingga 60,5%, dari 72,9 menjadi 83,1%, dari 76,0 menjadi 76,0%, dari 97,6 hingga 99,2%, dari 76,9 menjadi 81,6%, dan dari 87,1 menjadi 95,1% masing-masing. Namun, efluent yang dihasilkan dari sistem hidroponik memiliki kadar permintaan oksigen kimiawi sekitar 420 hingga 485 mg per liter, yang sedikit lebih tinggi daripada 480 mg per liter yang direkomendasikan untuk hewan air, sehingga unit sedimentasi ataupun filtrasi juga harus ditambahkan ke sistem hidroponik. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sterilisasi benih menggunakan etanol atau pemutih dapat berdampak negatif terhadap perkecambahan. Jadi presentasi perkecambahan menjadi berkurang. Selama masa percobaan, tanaman tumbuh dengan cepat, seragam, dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekurangan mineral ataupun penyakit. Tinggi tanaman pada masa panen 25,5 cm. Panjang panen bervariasi tergantung pada kepadatan benih. Pada 300 gram biji per bagi menghasilkan hasil panen tertinggi. Barley atau jelai yang ditanam dengan sistem hidroponik secara signifikan mampu mengurangi beban polusi air limbah akuakultur. Jadi pengurangan TS antara 52,7% hingga 60,5%, COD dari 72,9% menjadi 83,1%, kemudian NH4+ N dari 76,0% menjadi 76,0%, kemudian untuk NO2N dari 97,6% hingga 99,2%, NO3N dari 76,9 hingga 81,6%, PO43P dari 87,1 menjadi 95,1%. Kemudian namun, efluensi yang dihasilkan dari sistem hidroponik yang memiliki kadar TS yang sedikit lebih tinggi direkomendasikan dalam operasi akuakultur dan digunakan unit sedimentasi atau filtrasi agar tidak terjadi pengendapan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.